Ya, jadi kemarin pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh mungkin inline ya bahwa memang kemungkinan sepertinya diekspektasikan akan mengalami penurunan 4,87%, lebih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan konsensus, ya lebih rendah juga dengan yang kita perkirakan di level 5,03%, karena tadinya kita expect ada faktor lebaran, cuman ada beberapa data mungkin yang kalau kita lihat berdasarkan komponen tidak sesuai dengan kita ekspektasi, dan trajektorinya mungkin sesuai dengan masih intact dengan kita punya forecast di 4,75% sepanjang tahun 2025 ini. Next. Dan kalau kita perhatikan berdasarkan komponen ya, semuanya itu mengalami perlambatan, termasuk eh, dari household consumption yang mungkin berlanjut pertumbuhan yang moderatnya ya, itu di sekitar 4,9%. Kemudian juga kalau kita lihat ekspor, impor, impor mengalami penurunan cukup signifikan, dan ekspor meskipun melambat juga masih tercatat masih lumayan ya, sekitar 6,8%. Dan net dari kalau kita lihat dari sisi net ekspornya itu supportnya juga sebenarnya mungkin masih cukup baik, dan perlu diingat tapi bahwa hal ini masih belum menunjukkan ya, belum apa namanya merefleksikan dampak dari perang dagang yang memang itu dimulai di awal bulan kuartal 2 ya, di bulan April, dan kita perhatikan mungkin ke depan implikasinya yang dampaknya akan negatif, yaitu ekspornya melambat dan ada kemungkinan impor kita mengalami peningkatan, sehingga net ekspornya akan bertumbuh dan berkontribusi negatif terhadap perekonomian, pertumbuhan ekonomi di mulai kuartal 3 mungkin berlanjut sampai dengan kuartal 4. Kan sorry, berlanjut ke slide berikutnya. Dan kalau kita lihat ya berdasarkan lapangan usaha ya, jadi yang tercatat mengalami pertumbuhan cukup besar itu adalah sektor agriculture ya, kontribusinya sekitar 10% terhadap total ekonomi, tumbuh 10,5%. Dan memang kalau kita lihat ya sepanjang kuartal 1 dan mungkin sampai dengan kuartal-kuartal berikutnya, kemungkinan memang sektor pertanian ini akan menjadi salah satu kontributor yang untuk menopang pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025. Karena untuk tahun ini sendiri, berdasarkan dari perakiraan dari BMKG, mayoritas wilayah di Indonesia diprediksi akan mengalami curah hujan yang normal hingga di atas normal, yang kondisinya mendukung bagi produktivitas tanaman pangan. Dan sebagai informasi mungkin mengingatkan kembali ya bahwa di 2024 terjadi cuaca ekstrim atau kekeringan karena El Nino yang juga berdampak kepada gangguan dari produksi pertanian. Jadi sepertinya memang pertumbuhan ekonomi atau PDB sepanjang tahun 2025 ini akan didukung oleh iklim yang lebih kondusif dibandingkan dengan tahun 2024. Sementara kalau kita lihat sektor pertambangan di kuartal 1 itu mengalami kontraksi, jadi 1,2%. Dan mungkin kalau lebih spesifik, kontraksinya itu terjadi di batu bara dan pertambangan biji logam yang masing-masing terkontraksi 0,9 dan 11,8%. Dan ini juga memang ada impact dari high base di 2024, jadi terjadi peningkatan mineral mentah ya, karena permintaan baik domestik maupun luar negeri. Dan memang aktivitas permintaan dari dalam dan luar negeri seiring dengan tingginya aktivitas produksi kendaraan elektrik ya di global ya, terutama dari China. Jadi ini juga berdampak kepada produksi, ekspor, pertambangan mineral mentah. Jadi hal ini kemungkinan sepanjang tahun 2025 ini mungkin permintaannya akan mengalami penurunan ya sebagai dampak dari perang dagang. Dan sektor manufaktur kita lihat perkembangannya pertumbuhannya masih cukup stabil, dan secara spesifik industri makanan dan minuman itu merupakan penyumbang terbesar dari sektor manufaktur, sekitar 35% ya dari total sektor manufaktur, yang masih menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik. Kemudian beberapa di subsektor lainnya ya seperti
logam dasar dan perlengkapan elektronik yang di sektor manufaktur itu juga tumbuhnya masih cukup baik. Namun kalau kita lihat mungkin ke depan, mungkin next saja, dengan kondisi global yang mungkin ketidakpastiannya masih cukup tinggi dan kita expect bahwa China itu akan mengalami perlambatan seperti yang diperkirakan oleh IMF, kemudian US juga akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi global itu akan melambat 2,8 di 2025 dan kalau kita kirakan ada potensi untuk tumbuh lebih rendah daripada perkiraan dari IMF tersebut ya sehingga dampak terhadap dari sisi ekspornya mungkin dapat menurun dan dari beberapa sektor ya seperti perdagangan dan manufaktur itu akan terdampak dari perkembangan global tersebut. Next, dan ini mungkin terakhir dari uh, apa namanya forecast kita 4,75 di tahun 2025 ini dan mungkin komponen-komponennya juga masih akan tumbuh rendah juga terutama dari sisi ekspor. Misalnya beberapa beberapa indikator lainnya inflasi masih akan tetap stabil dengan kondisi iklim cuaca yang mendukung produksi pangan dan kalau kita lihat mungkin rupiah masih akan berada di kisaran 16.700 sampai akhir tahun dan kita expect akan ada pemangkasan 25 basis point untuk BI rate tahun ini dan berlanjut di 2026 dan 2027. Mungkin demikian dari saya kembali ke Anda. Terima kasih.